全部買晒晒啊！Halo movie lovers, melanjutkan film Good of Gambler yang pertama. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan Mikhail yang saat ini telah menjadi murid sang dewa judi. Saat ia sedang memberikan sambutan, tiba-tiba ia ditantang oleh seorang gambler kaya yang penasaran dengan kemampuannya. Mikhail pun dengan senang hati melayaninya.好，就呢度啦。 Julukan murid sang dewa judi ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Mikhail akhirnya menang dengan mudah dalam permainan itu. Kisah akan memunculkan karakter baru, yakni seorang pemuda bernama Sing. Ia adalah seorang pemuda bertalenta, memiliki sebuah kekuatan semacam telekinesis yang bisa melakukan berbagai hal luar biasa. Namun anugerah yang dimilikinya tidak serta-merta membuat hidupnya bergelimangan harta. Kekuatannya tersebut memiliki beberapa pantangan. Hal itu dibuktikan dengan kesialan yang mereka dapatkan saat Sing menggunakannya. 錢都全部俾你嘅，今晚你淨係陪我阿叔得啦。冇嘥時間，冇嘥時間，嗱嗱聲啊！一成兩叔仔一齊衝嚟！唉，大命，大命，大命，大命！ Salah satu orang yang cukup penasaran dengan kekuatan Sing adalah pamannya sendiri, yaitu Paman Tat. Ia memiliki ide agar kekuatan Sing bisa bermanfaat, yakni dengan menjadi murid dari sang gambler tersohor, yakni God of Gambler Cao Chun. Karena tidak mungkin menemuinya secara langsung, mereka pun berencana mengirim sebuah video kepada murid dewa judi, yaitu Mikhail. 我發咗工就變副麻雀出嚟都得，條氣唔順就發個輪嚟大家研究下。啤咩啊？學嘢唔使錢啊！香港3345678。 Singkatnya, setelah Mikhail melihat video mereka, Sing dan Paman Tat pun telah berada di sana. Tujuannya adalah untuk menunjukkan talenta Sing agar Mikhail mau mempertemukan dia dengan sang guru. Untuk melihat seberapa hebatnya Sing, Mikhail pun melakukan adu kemampuan untuk melihat kartu siapa yang paling besar. Sing pun menggosok kartunya yang bertujuan untuk merubah kartu Mikhail menjadi kecil. Cara itu berhasil membuat Mikhail cukup terkejut. Namun kehebatannya, Mikhail bisa merubah kartu tersebut. Ketika Sing kekeh ingin bertemu dengan sang guru, saat itulah Dragon turun tangan. Tak lama Mikhail kedatangan seorang tamu cantik yang awalnya dikira adalah wanita panggilan. Ternyata dia adalah adik kandung dari Dragon yang merupakan seorang inspektur kepolisian Hong Kong yang bernama Cao Long. Ketika Mikhail sedang makan malam, Sing dan Paman Tat kembali datang ke sana. Mikhail yang telah menyadari kedatangan mereka pun mencoba memeriksa. Namun Sing menggunakan kekuatannya agar tak terlihat oleh Mikhail. 睇我唔到。 Saat Paman Tat akan menarik Sing, ternyata Dragon sudah berada tepat di belakangnya. Ia mencoba untuk meniru yang Sing lakukan tadi. Namun usahanya pun gagal. 你好即刻走咯。 Sing dan Paman Tat terus memohon. Mereka mengancam akan terus duduk di sana sampai Mikhail memberi kesempatan. 世咁跪喺度，跪到個死。Sementara itu, Chan Kam Sing, seorang gambler di film pertama kemarin, kini harus mendekam di penjara akibat kasus pembunuhan. Anak angkatnya yang bernama Hussein pun memiliki rencana balas dendam. Hussein akan mengaku sebagai murid dewa judi dan memanfaatkan reputasinya. Keesokan harinya, Sing dan Paman Tat masih bertahan di depan rumah Mikhail. 喂，咁你自己跪啦。 Mikhail yang sedang berenang tiba-tiba diserang anak buah Hussein yang datang untuk membantai mereka. Paman Tat yang berada di depan rumah pun terkena peluru nyasar akibat serangan itu. Berada di tempat dan waktu yang salah membuat Sing harus ikut terlibat di dalam konflik ini. Sial bagi Dragon, ia harus menghadapi satu penjahat yang cukup kuat. Di mana Dragon memilih untuk kabur. Tetapi penjahat tersebut berhasil menembak mobil tangki yang mengakibatkan si Dragon mengalami kecelakaan.
Sementara itu, Michael dan kawan-kawan sudah sampai di rumah lama Michael yang dulu. 我點知啫？ Michael sempat mengingat kenangan saat ia tinggal di sana. Satu-satunya orang yang tahu bahwa Michael adalah murid Dewa Judi pun sekarang ditangkap oleh si Hussein. 佢知我係賭神嘅弟子。 揾到5個，但唔知你信唔信？ Dengan kekuatannya, Singh mencoba menerawang kemana Dragon dibawa. 香港人用布袋笠住佢抬入去間宅，邊個打我？ Setelah mendapat petunjuk, mereka semua segera pergi ke bar tersebut. Karena wajah Michael sudah dikenali, Singh dan Paman Tat pun masuk ke sana untuk memeriksa. Saat Singh ingin duduk seperti cara duduk salah satu pengunjung, Singh pun harus jatuh karena tubuhnya terlalu pendek. Saat itulah muncul seorang bidadari yang sering muncul dalam mimpinya. Wanita itu bernama Manglo, pemilik bar ini. Ketika melihat Paman Tat, Manglo langsung tertarik dengannya. Manglo adalah tipikal wanita yang suka dengan pria yang lebih tua. Niat awal ingin mencari Dragon, mereka berdua malah fokus kepada Manglo. 做咩啊你啊？有個夢字都唔應叫啊，係嘛？阿叔今年硬兜兜4兜啦。 Besoknya, Paman Tat yang baru pulang dari rumah Manglo menerima kemarahan dari Singh. Setelah Paman Tat bercerita, Singh pun tak marah lagi. Kemudian Paman Tat meminta Singh untuk memberikannya setengah dari kekuatannya. Selesai mentransfer kekuatannya, Singh pun memperingati agar Paman Tat menggunakan kekuatan ini untuk hal yang buruk. Sebelum berangkat, Singh menguji dulu kekuatannya dengan menghantam batu bata yang ada di kepala Paman Tat. 喂，點解唔得嘅？哦，咁樣摸落去就係頭都爆㗎啦，可以去溝女啦。 Singkatnya, Paman Tat pun telah sampai di rumah Menglo. Di sana, Menglo meminta Paman Tat untuk bermain kartu dengan orang-orang yang ada di sana. Sementara itu, Singh dan Michael melihat sebuah berita tentang murid Dewa Judi yang mengadakan sebuah acara amal. Satu-satunya cara untuk menggagalkan acara tersebut adalah dengan bermain judi di sana. Pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah mencari uang untuk modal bermain di sana. Michael mengajak Singh ke tempat judi kecil-kecilan, di mana di situ ada si bos pemilik tempat judi yang bisa ia pedaya. 唔係，你睇下佢樣。兄弟，你貴姓啊？我媽姓黃，賭百家樂定都排夠先啊！我想賭啤。 Tanpa Singh sadari, si paman ternyata sedang bermain judi dengan beberapa teman Manglo di rumahnya. Si paman lupa dengan pantangannya. Ia meraup semua uang untuk dirinya sendiri, yang akhirnya membuat kekuatan Singh langsung lenyap saat itu juga. Untungnya, kekuatan yang dimiliki tidak sepenuhnya menghilang. 喂，你出完未啊？ Namun karena kekuatannya tidak lagi sempurna, maka hanya setengah kartu saja yang dapat diubah oleh Singh. 不過我有一招就更加厲害。 Michael yang cerdas pun hanya memperlihatkan setengah dari kartunya. Si bos pun menyuruh pemain lain untuk menyerah, sehingga keuntungannya akan dibagi dua antara si bos dan si Singh. Babak kedua kartu milik Singh lagi-lagi jelek, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain selain harus menggosok kartunya. Untuk kedua kalinya, kartu tersebut harus berubah setengah. Sehingga mereka harus kembali kong-kalingkong dengan si bos. Namun kali ini, salah satu pemain ingin meneruskan permainan, sehingga Singh harus menunjukkan kartu di tangannya. Ketika tidak ada pilihan lain, Singh menelan kartunya. Pada saat bersamaan, muncullah polisi yang menggerebek tempat tersebut. 阿 Sir 副牌唔夠喎。 Setelah polisi pergi, mereka pun kembali melanjutkan permainan di mana Singh berhasil menelan setengah kartunya yang membuat mereka menang dalam permainan ini. 3條煙啊！ Kembali ke si paman, dikejutkan dengan kemunculan Hussein. 我係特登裝你哋兩叔侄。 哎呀！ Ternyata Manglo sengaja ditugaskan untuk menjebak si paman. Faktanya, Manglo dipaksa oleh Hussein sebab Manglo memiliki hutang yang cukup banyak. Manglo terpaksa menuruti semua permintaannya demi keselamatan dirinya. 嗰200萬一個星期內還。 Tibalah hari penggalangan dana abal-abal yang diselenggarakan oleh Hussein. Saat jumpa pers sedang berlangsung, muncullah Singh dan Michael yang mengklaim bahwa Hussein bukanlah murid Dewa Judi yang sesungguhnya. Untuk membuktikan hal itu kepada publik, mereka berdua akan bermain kartu untuk melihat siapakah murid Dewa Judi yang sesungguhnya. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Meski Michael menguasai ilmu sang Dewa Judi, namun Hussein sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat Michael kalah. 電腦分析33個升5，唔知分析唔到係咩牌。我蘇你輕。開嚟見我 two pair。佢好似睇通晒呢啲牌。 Kekalahan tak membuat Michael menyerah untuk mengklaim bahwa dirinya lah sang murid Dewa Judi.
yang mencoba menelpon sang guru. Ketika telepon sudah tersambung, di situ sudah ada si paman dan Dragon dengan kondisi akan dibunuh. 你兩個先係卑鄙無恥嘅騙徒。 Besoknya, mereka berdua pun berniat kembali mendatangi kapal. Tetapi Mikel malah memukul Sing sehingga tak sadarkan diri. Tak lama muncul Kaolong yang bertanya di mana Dragon kakaknya. Sing pun menjelaskan semua kronologinya sehingga Kaolong dan Sing akan pergi ke kapal tersebut. Sementara itu, Mikel sudah tiba di kapal. Ia langsung disambut oleh Hussein. 冇上嚟賭多盤啫。不過賭本起碼300萬美金。 Mikel dengan lantang meminjam $10 kepada Hussein untuk bermain di sana. Niat ingin mempermalukan Mikel dengan cara melemparkan uang ke lantai justru membuat semua orang terpukau dengan yang Mikel lakukan. Dengan modal $10, Mikel pun berhasil melipat gandakannya menjadi 100 kali lipat.好， Saat permainan kartu, Hussein lagi-lagi menggunakan kamera dan komputer canggihnya untuk menganalisa kartu yang ada di tangan Mikel. 20% 係4，六俾佢，得佢贏裝100蚊。係玩6點。 Namun kali ini, Mikel sengaja menyelipkan tusuk gigi yang dianggap komputer merupakan kartu as dan sejenisnya. Di sisi lain, Sing dan Kaolong sudah sampai di kapal. Mereka berdua berpencar untuk mencari di mana si paman dan Dragon. Sing justru masuk ke sebuah kamar yang di situ terdapat Manglo alias Dewi Impian yang selama ini diidam-idamkannya. Manglo menjelaskan semua kronologi yang telah terjadi. Hussein telah menyewa seorang ahli sihir dari Singapura sehingga hilangnya kekuatan Sing merupakan bagian dari rencananya. Sambil malu-malu, Sing pun mengatakan bahwa kekuatannya bisa muncul kembali. Sesuatu tersebut hanya bisa dipahami oleh orang dewasa. Dan setelah kekuatannya kembali, Sing pun langsung duduk di samping Mikel. Di saat yang bersamaan, Sing pun terkena hipnotis oleh ahli sihir bernama Taekwon. Kemudian Mikel mengatakan bahwa Bandar mencurigai Dadu menggunakan alat yang ada di bawah meja. Sing langsung merusak kabel alat tersebut, 全部買晒晒啊！ yang membuat si Bandar terpental karena tersetrum. Setelah itu, Sing dan Taekwon adu kemampuan dengan saling menggerakkan dadu tersebut sampai-sampai membuat dadunya menjadi hancur. Karena permainan utama sebentar lagi akan dimulai, maka Mikel harus secepatnya mengumpulkan modal sebanyak mungkin. Agar bisa ikut bermain, Sing dan Mikel mengakali Taekwon dengan cara bermain secara terpisah, sehingga membuat dia lari ke sana ke sini tanpa tahu siapa yang akan benar-benar bermain. 幫我買晒佢。 Kemudian, Sing memanipulasi pikiran Taekwon seolah dia adalah seorang putri raja yang sedang menari. Ketika Taekwon berhasil terkecoh, Mikel berhasil mendapatkan modal yang cukup untuk bisa bermain di meja utama. Sebelum permainan dimulai, Sing menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kamera pengawas yang ada di sana. Manglo dan si paman yang ternyata sudah berhasil dibebaskan, di mana Sing langsung mengajaknya untuk ke dalam. Untuk mengatasi Taekwon, Mikel pun menutup kartunya dengan kedua tangannya. Babak demi babak pun berhasil dimenangkan hanya oleh 2 orang saja yang tentu saja Mikel dan Hussein. Hal tersebut membuat gambar lain terus-menerus mengalami kerugian yang akhirnya memilih untuk mundur. Supaya lebih seru, Sing dan Taekwon pun diajak untuk bermain di mana permainan kali ini akan jauh lebih seru dari sebelumnya. Jika Mikel kalah dalam babak ini, maka tidak ada kesempatan lagi bagi ia untuk bisa membuktikan bahwa dirinya lah sang murid dewa judi yang sesungguhnya. Di detik-detik terakhir permainan, tepat di saat tidak ada lagi uang untuk dipertaruhkan, Taekwon pun mencoba untuk merubah kartu milik Mikel. Taekwon pun membuka kartunya yang menghasilkan full house. Namun ketika Sing membuka kartu, ia pun mendapatkan kartu seri plus yang membuatnya memenangkan semua uang tersebut. Mikel langsung berdiri dan menembakkan sebuah tinta hitam dari pisau palsunya. Hal itu tentu membuat Taekwon menjadi emosi. Alhasil, Taekwon langsung kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Tak terima dengan kekalahannya, Hussein pun mengerahkan pasukannya untuk membunuh Mikel dan kawan-kawan. Dengan kekuatan yang dimiliki, Sing pun memanipulasi pikiran mereka. Pada saat bersamaan,
muncul juga si Dragon bersama sang adik yang langsung menghadapi anak buah Hussein. Sing juga ikut bertarung untuk melindungi Manglo dari anak buah Hussein. Hussein akhirnya menyerah dan mengaku kepada semua orang bahwa dirinya hanya mengaku-ngaku sebagai murid Dewa Judi. 話俾大家聽，我係陷害呢位賭俠嘅衰人，先至係賭神嘅全人賭俠。 Beberapa hari setelah kejadian itu, Sing dan Mikael terlihat bertemu lagi dan menyusun rencana untuk bisa mendapatkan cukup uang untuk mereka sendiri. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!